Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang saat ini menjadi kontroversi. Lagi ramai dibahas di media sosial. Banget Maria. Kita tidak tahu apakah karena posternya, kemudian judulnya yang dianggap sensasional, mengaitkan dengan religi. Tapi posternya yang dilihat oleh masyarakat menyeramkan. Ada pula yang mengatakan itu kan bentuk kreativitas para sineas Indonesia. Nah itu dia, kalau kita lihat ataukah kemudian ini hanya berbatasan dengan momen saja, tapi memang beberapa film horor religi yang setipe begitu ya, yang kemudian mengangkat berbagai atribut, bahkan juga tata cara beribadah, termasuk juga dalam hal ini umat muslim kemudian dianggap melenceng. Ada yang kemudian mengatakan harus diturunkan dari bioskop, tidak boleh ditayangkan. Ada juga yang kemudian para seniman, para sineas yang menganggap ini adalah kebebasan berkarya, kebebasan berekspresi. Bagaimana sebenarnya kemudian untuk menganggap hal ini bisa mencari jalan tengahnya, kita akan bahas nanti ya. Betul. Di Catatan Demokrasi dengan bersama sejumlah narasumber kami, dan kami pun juga menghadirkan mahasiswa dari IKJ dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mahasiswa mana tepuk tangannya? Trailer filmnya udah lihat kan? Film Kiblat udah lihat trailernya yang menyebar di media sosial. Serem gak guys? Oh, ada yang bilang serem. Nah, itu dia. Serem banget. Serem banget katanya dong. Ya, yang bilang enggak? Yang pernah ketemu hantu? Oh enggak, dia mau ngaku. Iman masih kuat ya, Iman ya. Oke, kalau gitu langsung saja kayak perkenalkan satu persatu narasumber kami. Pemirsa sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Ada Bang Ilham Bintang, wartawan senior. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Lancar Bang puasanya Bang? Ya. Lancar puasanya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang ini jangan ditanya bro. Sudah hadir ada Kiai Haji Olil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah dari MUI Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, jadwal ceramah malam hari ini diganggu Cadem ya Pak Kiai. Jadi merapat ke sini ya Maria. Bagian dari ceramah juga ini. Ini bagian dari dakwah. Menghadirkan ada Wakil Ketua Lembaga Sensor Film, Bang Ervan Ismail. Assalamualaikum Bang Ervan Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang hadir di acara ini. Baik, dan juga ini penampilannya yang nyentrik sekali. Mengingatkan pada tokoh animator juga ini, tapi luar biasa ini. Sutradara film Mas Anggi Umbara. Thank you banget Mas Anggi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga sudah menghadirkan ada sutradara film via Zoom. Saudara senior kita ada Mas Garin Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam Mas Garin Nugroho. Selamat malam Mas Garin. Selamat malam untuk semua hadirin dan sahabat-sahabat. Mohon maaf ini sedang di jalan. Semoga sinyalnya aman Mas Garin di Catatan Demokrasi. Kita boleh langsung minta komentar dari Mas Garin Nugroho mengenai film yang saat ini menuai kontroversi, dianggap hanya mencari sensasional dan mengeksploitasi agama Mas Garin. Ya, sebetulnya dari dulu saya berprinsip tentang self-sensor ya. Dalam masyarakat demokrasi itu ada self-sensor. Juga di dalam hubungannya dengan agama ada istihad, ada juga apa yang buat iqra' membaca ya. Jadi dua ini menjadi sangat penting sebagai dasar demokratisasi. Nah, berhubungan dengan self-sensor itu sebetulnya ada dua hal yang paling penting. Pertama, masyarakat atau penonton dilatih untuk melihat atau memutuskan memilih melihat dan tidak melihat film. Dan itulah yang harus dilatih dan didewasakan dan dibuka literasinya. Karena apa? Pada masyarakat yang multimedia ini, kalaupun tidak diputar di bioskop, akan diputar di mana-mana saja juga, diakses di mana saja juga gitu. Jadi self-sensor sebagai pendewasaan pada kemampuan melakukan apa yang disebut sensor diri itu menjadi penting. Oleh karena itu ketika terjadi debat beberapa film yang menyangkut horor dan agama, menurut saya yang harus dikembangkan adalah self-sensor dari masyarakat penonton. Karena di dalam sejarah sebelumnya selalu timbul apa yang disebut sensor masyarakat berbasis profesi atau berbasis agama. Nanti ada yang tersinggung misalnya profesi suster menjadi penjahat gitu. Padahal itu adalah dunia fiksi. Di seluruh dunia film-film Korea, Amerika ya suster jadi penjahat biasa saja.
atau dokter jadi penjahat biasa. Jadi tersinggung asosiasi profesi, ada asosiasi lainnya lagi tersinggung dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya mari kita kembangkan self sensor di dalam diri penonton film Indonesia. Ya kalau memang disebut tidak memberikan suatu hal yang berkualitas dalam hidup, pemeluk agama ataupun penontonnya tidak usah menonton. Dan jika terjadi perkembangan itu, maka terjadilah masyarakat dewasa yang bisa melakukan iqra' dan istihad terhadap suatu karya dengan baik, dewasa, dan menuju pada tujuan suatu bangsa dalam hubungannya dengan demokratisasi tontonan. Oke, artinya menurut Anda ini bagian dari ekspresi berkarya begitu ya? Ya, sebetulnya seluruh produk film adalah bagian dari ekspresi berkarya kan gitu. Seluruh produk akan berhubungan dengan masalah profesi, kemudian masalah peristiwa-peristiwa hidup yang dimiliki masyarakat, masalah berbangsa dan masalah beragama. Seluruhnya gitu. Maka ketika ada karya-karya yang kebetulan tanda kutip penuh kontroversi bagi masyarakat yang semakin dewasa dan semakin saya tadi self sensor, artinya menyensor diri sendiri untuk tidak menonton film yang tidak berkualitas, dan juga menyensor diri sendiri pada film yang tidak memberi dampak buruk, itulah sebuah negara demokratisasi yang matang menurut saya. Saya akan selalu bersikap pada self sensor. Gitu. Karena apa? Sekarang Anda bisa mengakses film itu di mana saja kok. Bahkan di bioskop tidak diputar, Anda bisa akses. Gitu. Dan ketika suatu bangsa, masyarakat, warga, kelompok profesi agama itu menjadi rentan dan tidak berkualitas, maka film-film apapun juga akan memberi dampak buruk. Ya, Mas Garin, tapi kita berbicara tidak mengenai layak tayang atau tidak, tapi dari sebuah karya itu ya Mas Garin ya. Anda melihat bagaimana kalau kemudian film horor yang kita tahu bersama di Indonesia cukup diminati, tapi horor yang berbau religi. Ada yang kemudian menganggap bahwa film yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan, dianggap sebagai kampanye hitam terhadap agama, mengeksploitasi agama. Anda sebagai senias seperti apa melihatnya? Ya saya bilang tadi bahwa itu akan terjadi terus-menerus dalam sejarah film Indonesia. Sejak kelahirannya bahkan film Indonesia selalu berhubungan dengan apa yang disebut protes kaum agama. Apakah protes itu buruk? Tidak, itu hal yang wajar saja. Protes boleh wajar, tapi tidak menjadi suatu penghakiman massa. Tapi harus lewat prosedur. Prosedur itu ada dua, ada prosedur apa yang disebut dengan prosedur hukum, yaitu lewat badan sensor dan sebagainya. Kalau tidak istilah kena sanksi sensor ya sudah kan tidak bisa beredar. Jadi mari kita lihat pada prosedur hukum dan kemudian prosedur pada self sensor, yaitu suatu sistem yang untuk membangun masyarakat untuk bisa memilih, menseleksi dan kemudian boleh berkomentar, mengkritik tanpa melakukan penghakiman massa atau penghakiman yang tidak sesuai dengan undang-undang. Itu saja kalau bagi saya. Mas Garin, karena itu terjadi dalam sejarah film Indonesia sejak awalnya. Mas Garin, tapi nyatanya eranya sudah berubah drastis Mas Garin, di mana informasi tanpa kita cari datang sendiri Mas. Bagaimana kita bisa self sensor ketika kita baru scroll saja di media sosial, nongol duluan itu poster, itu film yang dianggap kontroversi dan menyinggung agama. Sesaat lagi ditanggapi Mas Garin dan juga bapak-bapak yang ada di sini, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Sembari Mas Anggi Bara menonton thrillernya Mas ya, menonton dengan seksama. Bang Ilham Bintang gimana Bang tanggapan Anda soal film yang menuai kontroversi ini Bang? Ya terima kasih Bang Endro, Andromeda dan Mbak Dwi. Sebenarnya saya kemarin tuh andai kata bukan Anda yang perintah, saya malas mau bahas beginian gitu. Karena udah seperti Garin bilang tadi, sejarah film Indonesia selalu diwarnai dengan kontroversi seperti ini. Dan biasanya ada yang mengambil untung, Ya, yang mengambil untung yang pembuatnya lah, karena dia dibicarakan di mana-mana, membuat orang penasaran untuk pengen menonton. Tapi itu versi lama. Sekarang nggak ada yang peduli saya kira ya. Nah, karena Anda perintah Andro dan Dwi, saya kemudian mencari semalaman sampai tadi pagi mengontak pembuat filmnya, produsernya gitu. Produsernya itu tadinya disebut Leo Picture itu. Saya cari, jangan-jangan Leo Sutanto. Leo Sutanto kawan saya, sahabat saya ya, seorang raja sinetron juga di Indonesia.
Saya telepon tengah malam tadi malam, dia nyampa nggak bener bang, coba cari yang bener siapa itu. Dan saya temukanlah si pembuatnya itu, si produsernya. Tapi nanti ini ceritanya, cerita belakangan. Nah saya menjadi anggota sensor itu tahun 94 Pak Kiai. 94. Itu permulaan Badan Sensor Film berubah menjadi Lembaga Sensor Film. Dan anggota sensor film itu diangkat oleh Presiden, dari semula oleh Menteri Penerangan. Nah kisah ini selalu diwarnai seperti ini. Tapi saya mau cerita perkenalan saya dengan lembaga Badan Sensor di tahun 1977. Mudah-mudahan bisa meringkaslah persoalan kita gitu. Nah pada waktu itu jamak tuh wartawan dengar pendapat dengan pihak lembaga sensor film dengan bahan potongan-potongan film. Nah, itu sejak lama. Tahun 77 saya baru setahun bekerja di Harian Angkatan Bersenjata sebagai wartawan kebudayaan. Saya diundang, saya berkenalan dengan ketua lembaga sensor filmnya namanya Pak Sumarmo, yang saya kagumi sampai hari ini. Ya, seorang visioner. Kenapa? Ketika 45 menit Anda bayangkan potongan itu diputar di depan wartawan, itu riuh tuh gedung Badan Sensor Film. Gaduh, protes, mengecam dan lain sebagainya. Terus kemudian Pak Marmo dapat kesempatan bicara. Dia bilang, teman-teman wartawan tenang. Yang tadi Anda tonton itu bukan yang lulus sensor. Tapi yang dipotong. Jadi tidak kita lepaskan itu untuk ditonton oleh masyarakat. Nah tetapi ada persoalan utama yang sebenarnya yang harus kita pikirkan dari sekarang. Ini katanya dengan Mas Garin tadi. Yeah. Ini kalau potongan-potongan film itu dalam bentuk can ya, roll film, pita seluloid misalnya segala macam ini, pita magnetik itu gampang bisa dipotong. Tapi Anda bayangkan nggak di kemudian hari nanti ada sinyal melalui angin, melalui udara masuk tanpa permisi, tanpa kolon nuwun, tanpa bisa disensor karena bentuknya udara. Dan itu terjadi sekarang kan. Jadi sekarang kan bisa masuk, bisa ditonton di mana-mana. Anda bisa mana mencegah itu namanya film-film dari media sosial itu, iya kan? Jadi dia bilang wartawan, Anda Andro dan Dwi ini, dari sekarang Anda pikirkan bagaimana menyiapkan masyarakat kita untuk bisa menghadapi segala yang tiba yang akan datang nanti, yang masuk ideologi yang berbeda dengan ideologi Pancasila, ideologi bangsa kita. Gambar-gambar yang seronok yang tidak bisa kita sensor dan tidak pantas untuk ditonton. Bagaimana penghinaan agama dan lain sebagainya. Itu akan terjadi di kemudian hari. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab. Kalau sekarang ada nih, sensor kita minta tanggung jawab. Si pembuat filmnya kita bisa tanggung jawab misalnya. Bioskop nggak mungkin putar tanpa ada sensor segala macam. Tapi yang dibawa oleh udara itu loh. Yang masuk di gadget anak-anak kita. Bagaimana mencegahnya? Jadi kira-kira gini Pak Kiai. Ini tugas Pak Kiai juga nih. Bagaimana menyiapkan masyarakat kita semua, termasuk Anda sebagai sineas film, ya, sensor film, menyiapkan masyarakat untuk menerima segala tiba dan kemampuannya dia untuk menolak itu, mengelakkan itu. Kira-kira gitu, Andro. Langsung saja mungkin saya langsung ingin ke Mas Anggi. Mas Anggi tadi sudah sempat melihat ya beberapa bagian dari trailer film tersebut. Dan saat ini di lapangan kita tahu bersama di media sosial utamanya netizen ramai-ramai memboikot film tersebut. Tapi kalau dilihat dari segi karya, menurut Anda seperti apa? Pertama sih saya mau kasih shout out juga sih bahwa berarti promonya berhasil ya. Saya ngelihat ini sebagai tadi saya pikir ini cuma ini gorengan nih, maksudnya emang ya dibikin viral, dibikin ini supaya orang penasaran. Tapi gitu kan narasinya negatif, Mas. Loh, there's no such thing as a bad publicity gitu kan. Okay. Maksudnya orang pasti penasaran dan semakin ditolak, semakin dilarang, pasti semakin dicari, ya? Gitu, semakin dicari malah orang gitu. Jadi ya sekarang ya mau gimana gitu kan. Kalau saya sih melihatnya dari yang udah dari trailernya itu ya itu kan kalau saya lihat premisnya sih nggak terlalu bermasalah gitu. Satu desa yang dia nggak pernah azan, nggak pernah terjadi sebuah kesesatan di dalam satu desa gitu kan. Premisnya tentang itu sebenarnya gitu kan. Makanya mungkin yang jadi kontroversi adalah judulnya kan, kiblat itu kan, bahwa emang kiblat itu kan menghadap ke Mekah saya seharusnya lebih indah, lebih poetik, lebih syahdu, lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Nah mungkin di judulnya aja nih
yang mungkin emang dipergunakan sebagai materi dari promosi, sebagai clickbait juga nih, supaya emang kontroversi, supaya emang penasaran gitu kan. Tapi kalau saya nggak mau menghakimi filmnya sebelum menonton sampai akhir. Meskipun gitu tadi kan. Mas, ketika di potongan kita melihat bersama ada adegan ritual sholat Mas. Yeah. Ritual sholat ketika ruku tiba-tiba posisi badan tokoh di dalam film itu berbalik. Iya, kebetulan film terakhir saya yang tayang kemarin judulnya Munkar itu ada adegan juga, dia lagi sholat diganggu sama ya ada jin di sana, akhirnya pas lagi dia bangun dia membelakangi kiblat, pantatnya dia memantati kiblat, adegan itu diputar-putar gitu kan. Udah ada film seperti itu dan nggak ada masalah gitu kan. Yang menontonnya pun nggak ada penolakan gitu kan. Dan sebelumnya juga ada film yang Kanzab, walaupun awalnya banyak yang bilang wah bikin orang takut sholat apa segala macam gitu kan. Tapi setelah saya perhatiin, setelah itu yang komentar seperti itu biasanya yang belum nonton gitu. Jadi emang mereka udah menghakimi duluan gitu kan di depan. Pada saat mereka sudah nonton, udah selesai nih, isinya dakwah kok gitu kan. Isinya emang ada ayat-ayat Allah yang memberikan nilai dalam film itu gitu. Jadi kalau saya melihat pasti ada tuntunannya di dalam tontonan itu kan, dan itu yang mungkin dituju di genre religi, horor religi ini gitu kan. Jadi agak terlalu berlebihan sih untuk menghakimi terlalu awal gitu kan. Mungkin kalau dari sisi judulnya ya bisa diajak diskusi dulu lah mungkin dengan ulama atau gimana supaya ya itu tadi tidak memberikan arah yang salah gitu kan. Mungkin itu lebih baik, lebih bijak gitu kan daripada kita langsung boykot, langsung nggak boleh gitu kan, langsung. Ya gitu sih kalau dari saya itu kan sebagai pelaku film juga gitu kan, kita udah bekerja, udah melakukan segala macam, tapi pas film kita mau tayang atau langsung kayak di boykot itu pasti ada gimana juga gitu kan. Walaupun emang ya secara pelaksanaannya emang ya tadi kan kontroversi gitu kan. Dan kalau saya sendiri sih pasti akan menjaga itu dari awal gitu kan, dari awal supaya tidak terjadi penolakan-penolakan itu. Oke, gitu. Pak Kiai bagaimana ini Pak Kiai? Kalau kita melihat MUI bahkan sudah bersuara, Pak Kiai sudah bersuara, bahkan tidak hanya memboikot tapi dilarang film ini, melarang film ini kemudian untuk tayang, ya kan Pak Kiai ya? Saya kan ngelihat yang poster beredar, posternya bisa dilihat lah kayak orang ruku, serem. Kemudian saya juga sebelum berkomentar saya juga browsing juga. Apa ada makna kiblat selain kita menghadap kepada kiblatnya orang sholat. Kecuali kata kiblat itu disambung dengan kata lain. Kita ekonomi berkiblat kepada mana, Eropa bermakna kemana, kita berkiblat. Dalam makna kiblat artinya mengarah. Tapi ketika kiblat itu berdiri sendiri saya belum menemukan makna lain. Kemudian gambarnya seram. Di dalam tulisan saya sampaikan, saya belum nonton filmnya. Tapi yang model seperti ini jelas bukan hanya perasaan saya, beberapa yang lain mengatakan bahwa ini seram. Kalau Mas Bintang juga konfirmasi, saya juga konfirmasi kepada orangnya karena ketepatan juga konfirmasi ke saya. Saya bilang tema ini kiblat dengan gambar seperti ini udah jelas Anda adalah melukai hati kita dan itu adalah bagi ketidaksopanan. Pak Kiai mohon maaf, sebenarnya yang disoroti itu judulnya yang kontroversial atau konten dari poster itu? Saya bilang konten dan judul itu nggak ketemu. Saya belum ngelihat dengan maaf, antara poster dengan judul itu nggak ketemu. Konten saya belum masuk. Saya hanya melihat trailernya ya. Kalau ngelihat dari kontennya, saya malah mendukung sebenarnya. Karena isinya itu adalah di mana di situ ada sebuah kampung mistis, magic, kemudian anaknya itu ingin membawa kebaikan dengan cara azan di tempat itu. Kalau yang saya baca, soal gambar lain saya belum menilai. Tetapi skenarionya saya baca cukup baik. Tapi dari aspek posternya, kemudian dengan judulnya itu nggak ketemu. Coba lihat seperti itu kan, bagaimana bisa kiblat yang biasa tempat kita sholat, kemudian digambarkan yang menakutkan seperti itu. Jadi nggak ada alasan lain, artinya dia pun sudah mengakui itu salah kalau ke saya ya. Oh, secara pribadi ya? Secara saya pribadi menyampaikan ke saya bahwa itu memang salah. Saya bilang judulnya apa? Trailernya bagus, belum nonton penuh, tapi trailernya saya nonton penuh trailernya. Meskipun Pak Kiai, ini bukan kali pertama film horor bernuansa religi juga ketika ada adegan sembahyang, sholat. Nah, kenapa ini yang sekarang yang sepertinya ramai banget dari MUI Pak Kiai? Bukan ramai banget dari MUI, ketepatan saya ngerespon aja. Oh, kalau udah Kiai Holil yang bersuara emang jadi viral biasa Pak Kiai. Jangan dianggap yang lain tidak
pantau, sebenarnya kan ini yang pas lagi menjadi perdebatan, momentumnya juga saya berkomentar, kemudian ada gitu. Dan saya pikir ini menjadi titik awal sebenarnya bagi teman-teman yang ingin masuk pada persoalan religi itu adalah ada orang yang ngerti agama di dalamnya. Ya. Apalagi umpamanya saya tidak melarang umpamanya non muslim bikin umpamanya berkenaan dengan yang menjadi fenomena, karena karya seni itu ada kreativitas, maka saya tidak mengeluarkan hukum halal haram, bukan. Tapi di sini soal kepantasan, rasa. Kalau orang bebas berekspresi, boleh dong kita juga bebas mengkritik. Saya sebagai agamawan, saya akan harus melindungi umat kami. Saya bilang, ya sudahlah nggak usah nonton ini, nggak pas. Uang gambarnya aja udah seram, judulnya kiblat. Nah, ini hanya sudah kita nggak dari poster dengan judulnya. Istri saya bilang saya belum baca, istri belum nonton. Bagian dari promosi ini untuk menarik awalnya rasa penasaran. Ya, saya pernah juga 2 kali saya didatengin produser itu, suruh maki-maki film itu, siapin wartawan. Sama, awalnya ketika mau komentar sama dengan itu saya. Termasuk kemarin saya mau diwawancara RRI, jangan deh begitu tambah maju nanti filmnya itu. Malam ini juga tapi udah terlanjur sudah jadi viral di masyarakat, saya nggak ngomong pun sudah viral. Maka saya datang di malam ini mengorbankan tarawih. Terima kasih Pak Kiai. Ya, maksudnya saya ingin menjelaskan bahwa habis adem tarawih Pak Kiai nanti. Ya, nanti bisa tarawih malam tapi nggak tarawih bareng-bareng Mas Andri. Maksud saya ingin hanya ini adalah lebih penting kepada publik dan kepada umat. Kami Islam tidak anti seni. Kita juga anti seni, tapi kebebasan seseorang juga dibatasi dengan kebebasan orang lain. Apalagi berkenaan dengan keyakinan. Maka kami perlu menjelaskan, silahkan berekspresi. Ketika masuk pada agama, tolong di situ ada penasihat agamanya lah. Yang di situ bisa ngerti mana yang melukai perasaan masyarakat, mana yang tidak. Ini isinya bagus saya ngelihat sementara dari trailernya itu. Tapi judul dengan posternya seperti itu kan jadi menakutkan. Kalau ke saya dia bersumpah-sumpah tidak ada niat untuk dengan kontroversi ini untuk menjadi promosi. Bahkan dia karena saya masih kecil Pak dengan begini merugikan buat saya, kata dia ke saya. Jadi dengan begitu saya juga kasihan lah, dia juga sudah keluar biaya. Tetapi ya mungkin pelajaran bagi kita dan kita ke depannya bisa lebih baik bahwa masuk pada persoalan agama di Indonesia itu sensitif. Dan kebebasan ekspresi bukan berarti dibatasi, silahkan di luar agama berekspresi sebebas-bebasnya. Tapi ketika masuk ke agama di situ ada moral, ada norma, ada sesuatu yang harus dibatasi oleh kita itu ya. Sepakat. Sebelum ke LSF kita boleh ke Mas Anggi. Mas Anggi sebenarnya ada tidak riset para sineas Indonesia ini melibatkan tokoh agama supaya tahu dan terukur ya Pak Kiai ya? Batasan-batasannya gitu. Sebenarnya ada, kalau kita mau konsultan ya, bukan cuma agama aja, semuanya bisa kita research dan bisa mencari konsultan ke mana aja gitu kan. Dan ya itu sebenarnya saya setuju sama Pak Kiai gitu kan, bahwa emang ya harusnya kalau kita mau membahas sesuatu ya kita konsultasi dulu, diskusi dulu dengan yang ahlinya gitu kan, dengan yang mengerti tentang itu gitu kan. Dan itu tadi kan, nah kalau ngomongin masalah batasan, ya batasannya ini kan kadang suka berbeda-beda gitu kan, batasan menurut rakyat seperti apa, pembuat seperti apa, dan yang sorry to say banyak produser non muslim di Indonesia yang emang membuat film horor religi juga gitu, banyak yang mereka juga nggak mengerti bagaimana. Kalau mereka nggak lahir dan besar dengan agama Islam gitu, maksudnya dia nggak mendalami. Nah tugas kita juga sebagai sutradara dan penulis gitu kan, kita kadang ngejagain itu dari awal bahwa ini jangan begini, ini begini, ini begini. Tapi at some point kan executive decision ada di tangan produser gitu kan. Nah ini yang emang ya bang butuh sama-sama sih kita semua yang emang memperjelas di batasannya di mana nih. Dan ini dari LSF sangat berperan nih untuk memberikan batasannya tuh ini gitu kan. Selama ini tuh kan agak rabun di batasannya di mana nih gitu kan, jadi terlalu luas, terlalu lebar batasannya gitu. Ya. Mas Anggi, tapi menurut Anda ya, kenapa kemudian baru ramainya sekarang sih? Dan kenapa terhadap film ini saja? Beberapa kali kita tahu film horor religi yang bahkan juga kontroversial juga dianggap oleh masyarakat, gak rame? Itu akumulasi sih kalau saya ngeliat gitu, jadi emang udah pertama gelisah, mungkin dari sedikit gelisah, lama-lama kok begini lagi, lama-lama setahun 2 tahun ya akhirnya meledak juga gitu kan. Ya itu akumulasi aja sih dari sekian banyak film horor dan film horor religi yang emang mungkin membuat sebagian umat Islam juga dianggap menakuti begitu ya. Memberikan kegelisahan lah. Kalau film horor emang tugasnya menakuti gitu kan. Esensi dari film horor adalah memberikan rasa takut
yaitu hiburannya di situ gitu kan. Nah kan kita tugasnya gimana nih sebagai sutradara dan produser memberikan hiburan tapi juga tetap menjaga hal-hal yang harus dijaga gitu kan. Soal batasan dan juga bagaimana kalau film ini sudah terlanjur kebablasan beredar, bagaimana peran dari lembaga sensor film. Sesaat lagi Pak Irfan Ismail, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita langsung ke Pak Irfan dari Lembaga Sensor Film. Kabarnya juga sudah melihat bagaimana konten film tersebut, Pak Irfan ya. Saat itu sudah masuk di tahapan apa untuk di LSF? Ya, film ini sudah masuk tahap peninjauan sebetulnya. Jadi di kami ada mekanisme ya karena sekarang kan alamnya demokratis, boleh saja berdialog ya dengan Lembaga Sensor Film. Kita tidak dalam kapasitas untuk mengurangi kebebasan berekspresi, atau memotong dengan semena-mena, udah enggak. Zamannya kan sudah berubah ya, apalagi sekarang teknologi digital. Tidak lagi mungkin dipotong seperti pita seluloid kemudian dikembalikan. Yang punya film ngomel-ngomel kan gitu. Sekarang enggak, datang, duduk, ayo kita bicara. Mana yang kira-kira akan menjadi ganjalan, mana yang kira-kira berpotensi melanggar kan dalam regulasi kan seperti itu, atau ada hal-hal sensitif yang nanti di masyarakat kemungkinan akan menimbulkan katakanlah protes dan seterusnya. Nah ini yang sekarang sudah kami lakukan. Jadi dengan produser film ini kami sudah memberikan catatan-catatan bahwa film Anda ini begini, ini, itu ya. Termasuk diantaranya misalnya belum secara utuh film itu diberikan kepada kami. Artinya misalnya masih ada tulisan untuk diperbaiki CGI ya, teman-teman dari IKJ tahu ya, misalnya ada catatannya, misalnya waktu ada adegan menusuk tangan itu, di situ disebutkan, nanti di situ ada darah, di situ ada pisau dan seterusnya. Berarti film ini secara sinematografi memang belum utuh. Nah salah satunya seperti itu, maka kami berasumsi, oke, Anda perbaiki dulu karena kami tidak bisa menilai misalnya salah satu aspek yang disebut sebagai kekerasan atau berlebihan, kekerasan berlebihan itu karena memang tidak tergambar secara utuh ya. Nah ini salah satu catatannya di samping catatan yang lain. Soal adegan sholat Pak? Iya ada adegan sholat ya, memang kita melihat bahwa adegan-adegan sholat yang di dalam film itu, ini spoiler jatuhnya ya atau gimana ya? Catatan. Sebagai pengetahuan Pak untuk pemirsa. Ya oke. Jadi adegan sholat di dalam film itu ada 4. Memang nontonnya utuh? Ya. Utuh satu film? Iya. Oh ya silakan. Jadi ada 4 adegan sholat itu kami sudah memeriksa. Di LSF itu ada perwakilan dari Kementerian Agama. Ada unsur Muhammadiyah. Ada Nahdlatul Ulama. Ya jadi cukup lengkap lah, artinya pemahaman kalau tadi dari sisi religi cukup. Nah kami menilai dari sisi bagaimana melakukan gerakan-gerakan sholat itu tidak ada yang katakanlah berpotensi melanggar. Menghadap kiblat iya, lafal, ucapan, doa ataupun surah yang dibacakan juga betul. Ya artinya tidak ada unsur katakanlah memperolok, melenceng dan seterusnya. Dan memang pada saat sholat itu kemudian dia diganggu oleh yang nama jin tadi, itu kan digambarkan secara visual oleh pembuat film lah. Nah di wilayah itu kan kami tidak bisa masuk. Artinya kreativitas para pembuat film, bagaimana mereka menggambarkan itu sepanjang dia tidak, katakanlah tadi dalam bentuk menggambarkan sholat yang dibuat main-main atau itu saya kira masih bisa diterima. Dan di ujung cerita ini kan sebetulnya ingin menggambarkan bahwa ada orang yang berjuang untuk membebaskan kampung itu dari katakanlah kesesatan. Ya di kampung itu kan tidak pernah ada azan, tidak pernah ada suara azan. Kemudian tidak ada orang yang sholat. Dan semua orang itu menyembah artinya kepada dukun tadi ya, orang yang sesat itu tadi.
Dan kemudian itu ingin dibebaskan oleh 3 orang anak muda yang datang ke kampung itu, termasuk anaknya sang dukun. Nah ini saya kira tidak akan lebih panjang lagi diceritakan. Banyak Pak Irfan. Banyak. Bang Ilham silakan untuk menanggapi Bang. Iya Pak Irfan, gini saya tadi pagi bicara dengan Agung Saputra. Dia mengaku kepada saya filmnya belum selesai. Masih proses post-pro. Berapa lama selesainya? 3 bulan. Makanya saya aneh apakah Anda ikut tim produksinya atau Anda menerima film itu sebagai anggota sensor film? Biasanya dikasih offline-nya dulu Pak. Enggak, menurut dia belum. Karena begini, ini keterangan ya, saya keterangannya diadu aja nanti. Dia anggap belum selesai. Sehingga belum menyerahkan kepada sensor kecuali trailer dan poster. Oke. Dia post-pro prosesnya masih 3 bulan. Saya cari pernah ya diminta Andro, saya mesti punya data lengkap dong. Saya cek di PPFI, dia bukan anggota PPFI. Dan dia mengaku bahwa yang bersangkutan memang Leo Pictures ini belum terdaftar di semua organisasi produser film. Dia belum masuk tuh. Dia baru membuat 2 film dengan nama brand baru ini, dengan badan hukum baru ini. Yang pertama unsur ketiga itu horor juga dan dia untung besar. Tapi sudah diserahkan ke LSF untuk Bukan, ditinjau. yang kedua ini belum menurut dia, nanti dikonfirmasi lagi. Bahkan di dalam daftar yang dipantau oleh PPFI, saya ini ketua Dewan Pengawas PPFI, ya Persatuan Produser Film Indonesia, itu baru tanggal 6 Juni dia usulkan untuk dimintain jadwal untuk di bioskop. Jadi masih memang 3 bulan, masih 3 bulan. Nah itu keterangannya, makanya saya pertanyakan apakah Bapak baca sinopsis, nonton trailer, atau menonton full. Karena secara resmi dia belum menyerahkan nonton full Bang, tadi udah dijawab Bang. Bang Irfan. Ya, makanya tadi saya sampaikan di depan itu ada mekanisme peninjauan tadi. Ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman yang membuat film itu ingin mengetahui sejauh mana misalnya film ini akan berpotensi misalnya ada masalah lah, kira-kira begitu. Dan berapa kira-kira usia yang akan cocok untuk film ini. Dan kami memang menonton Pak di studio itu film itu. Dan yang namanya peninjauan ini memang tidak harus mengeluarkan surat tanda lulus sensor. Karena setelah kami kembalikan, terserah pada para pembuat film ini, apakah mau dibuat seperti apa, dikreasikan seperti apa, diselesaikan secara utuh, baru kemudian masuk lagi ke LSF, masuk lagi sebagai sebuah film yang utuh yang disensorkan. Nah itu jadi berbeda. Itu belum, makanya kami tunggu. Kami sebetulnya posisinya menunggu, tidak juga mana filmmu sini, enggak begitu juga, terserah. Kalau kamu belum selesai ya silakan. Dan saya juga cek jadwal bioskop Pak. Saya cek bioskop, apakah sudah ada film ini terdaftar dalam 1 bulan ke depan? Tidak ada. Jadi tidak ada keharusan memang untuk segera istilahnya deadline gitu ya, segera harus ditayangkan gitu juga. Enggak ya, kayaknya enggak ada ya. Jadi dari pihak bioskop seperti itu. Nah ini saya tidak masuk ke wilayah tadi Pak ya, mohon maaf. Jadi misalnya apakah dia produser tergabung dalam kelompok asosiasi dan seterusnya, mungkin ada kegiatan di luar yang mungkin berbeda, itu sepanjang secara administrasi dia memenuhi syarat, kita akan melayani sebaik mungkin, kira-kira begitu. Oke. Oh, oke. Bapak-bapak kita boleh ke Mas Garin. Mas Garin, kalau sudah ramai seperti ini Mas di publik, apakah harusnya sebagai pembuat film ini merevisi kontennya, mengubah posternya seperti tadi saran Pak Kiai? Pak Kiai, poster dan judulnya kalau bisa tidak digunakan. Jangan gunakan judul kiblat, Mas Garin. Ya, menurut saya tadi saya sudah katakan ya bahwa pada era media sosial, media baru ini sebetulnya yang diperlukan adalah apa yang disebut kemampuan self sensor. Yang kedua adalah tentang bagaimana proses prosedur sensor dan melibatkan suatu diskusi sangat bagus sehingga menjadi kebebasan dari para pembuat untuk akan merubah atau tidak, karena itu bersifat demokratisasi. Dan yang ketiga yang lebih penting lagi tentang heboh dan tidak heboh, justru kita sedang akan menuju masyarakat yang diet teknologi, diet kepo, diet viral. Kita menuju pada masyarakat yang harus mentransformasi social engineering masyarakat yang berkualitas.
Oleh karena kehebohan tidak akan mempengaruhi sebetulnya sebuah cara pandang terhadap film. Viral dan sebagainya. Karena di Indonesia rata-rata yang viral dan heboh itu pada masalah-masalah yang sering tidak dilakukan pemecahan, diskusi, dan juga apa yang disebut progres yang kualitatif. Saya pernah mengalami 3 kali loh. Opera Jawa dituduh menghina agama Hindu misalkan. Agama Hindu dari Hindu ekstrem. Akhirnya saya diskusi dan saya tolak itu semua. Kemudian Kucumbu juga disensor di berbagai wilayah, termasuk beberapa wali kota. Dan saya tetap menolak dengan tegas karena sudah lolos sensor. Dan kemudian yang ketiga ternyata terbukti dengan berjalannya waktu semua kehebohan, semua keviralan yang sebetulnya menunjukkan suatu timbulnya masyarakat kepo, masyarakat yang serba gosip itu, ternyata film itu tetap berjalan menjadi film yang didiskusikan, dibicarakan. Maka film tidak semata-mata sebagai media pendidikan yang naratif dan langsung, tapi menjadi media untuk menjadi ruang diskusi pada wilayah-wilayah sensitif. Komentar, kritik, itu wajib ada datangnya. Tetapi pada satu sisi ruang film sebagai ruang dialog dan ruang apa yang disebut dengan statement personal itu menjadi penting. Seperti saya ngambil contoh, ada film-film sejarah yang tidak perlu menjadi atau diberi atau meminta pendampingan dari ahli sejarah. Karena apa? Film itu justru akan mengoreksi sejarah. Maka dia memerlukan tim-tim peneliti sendiri. Justru dengan kebebasan yang istilahnya itu dengan profesionalisme yang bebas ini, timbul suatu wilayah demokratisasi. Karena film tidak hanya soal pendidikan, tapi soal mengolah wilayah sensitif untuk menjadi bagian dialog demokratisasi dengan pro kontra yang wajar dan justru menjadi menarik untuk dilihat apakah pro kontra itu menjadi pro kontra kualitas atau sekedar heboh, kepo, dan gosip gitu. Dan kita salahnya sudah meninggalkan wilayah itu sekarang ini ke depannya. Gitu. Maka film mempunyai dunia fiksi sejarah sendiri, dunia tafsir agama sendiri, dunia tafsir kebangsaan sendiri yang bisa menjadi bagian dari ahlinya, bisa menjadi bagian dari filmmaker untuk melakukan statement, pandangan pribadi, dan menafsir atau menggugat misalnya suatu sejarah yang terlalu stereotip dari pemerintah digugat untuk menjadi sejarah yang memang hidup di masyarakat, misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi menurut saya kehebohan itu terlalu wajar di Indonesia. Semua hal-hal yang itu akan menjadi kehebohan, viral juga terlalu wajar. Tapi saatnya lah kita menjadi kehebohan yang berkualitas, kehebohan yang penuh diskusi, dan menjadi self-sensor untuk kita bisa menjadi masyarakat yang berkualitas untuk melakukan sensor, memilih mana yang tidak baik, dan memajukan intelektual, keterampilan, dan profesionalisme masyarakat. Ya. Pak Kiai, singkat. Singkat mungkin Pak Kiai. Ya, saya pikir berkenaan dengan film sebagai media bagi kita tidak ada masalah. Bahkan kita membutuhkan film. Beberapa film yang religi, beberapa film yang memberikan edukasi juga banyak. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada ruang diskusi yang terbuka sekarang bisa difasilitasi dalam forum, bisa juga dalam media, kita terlaksana kok. Sebenarnya tidak ada yang di luar prosedur yang kita lakukan atau yang diskusi sekarang berkembang berkenaan dengan film yang terbaru Kiblat ini. Saya pikir semuanya malah lebih mencerdaskan. Tapi harus ganti judul atau enggak nih Pak Kiai jadinya? Kalau saya tidak harus ganti judul, tapi posternya menakutkan kalau judulnya dengan itu nggak ketemu itu. Kalau mau diganti ya silakan ganti posternya atau ganti judulnya kan gitu. Karena itu nggak related gitu loh antara poster dengan judul itu yang nggak ketemu. Saya sudah dari awal bilang saya belum masuk pada diskusi konten. Kalau umpamanya Pak Irfan saja dari lembaga sensor, kalau menurut Bang Ilham Bintang itu tidak nonton utuh, tapi dia bilang nonton utuh kan gitu. Tapi nggak ada orang yang produser di sini kan nggak ada yang jawab kan. Maka saya tidak masuk sesuatu yang tidak saya ketahui, tapi rasa dari yang kita lihat dan bisa masing-masing subjektivitasnya, maka ruang diskusi pun kita buka. Saya sebagai agamawan, maka saya boleh saya di ruang terbuka saya juga menyatakan itu tidak baik, itu tidak related umpamanya antara poster dengan judul gitu. Kenapa Mas Anggi? Benar, berarti promonya berhasil. Kita tunggu apakah film ini akan berlanjut atau tidak ya. Nanti kita tunggu ke depannya akan seperti apa ya. Bersama ya. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Yusuf. Assalamualaikum Ustaz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sobi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat pada para calon penghuni surga semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sempit sekali, tapi kita coba speed up. Pertama ya, kita itu kalau bicara tentang seni, ekspresi, ada tentu bukan hanya bebas sebebas-bebasnya, tetapi juga ada aturannya. Pertama adalah etis, estetis. Jadi apakah di daerah tertentu, di masyarakat tertentu ini masuk etikanya dan tentu estetikanya. Tetapi ketika dia mengambil sebuah karya yang menyerempet kepada agama, tentu juga ada aturan syar'inya, ada aturan-aturan yang terikat dalam permasalahan agamanya. Nah, saya melihat bahwa kita adil lah. Adil itu kan istilahnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Kalau horor ya, kita lihat masa kejayaan horor Indonesia itu kan tahun 81 sampai 91 ya, ketika pemerannya Susana ya, ketika Bangkit Dalam Kubur, Nyai Blorong dan lain-lain. Saya sempat bicara sama beberapa kawan-kawan produser bahwa kalau seandainya film horor itu judulnya pocong ngesot ya, kuntilanak berdarah dan lain-lain, kita tidak masalah karena memang itulah judul-judul yang ditempatkan oleh horor. Dan horor juga genrenya kan beberapa, ada horor yang psycho ya, pembunuhan, ada horor yang kemudian monster, ada horor yang mistis memang gitu. Nah, tetapi ketika horor ini menggunakan istilah-istilah agama, ini yang kita sebetulnya resah. Saya di Lembaga Seni Budaya ya dan Peradaban Islam, saya wakil ketua nih, MUI Pusat nih sama Kiai Holil ditunjuk nih. Jadi intinya kalau kita lihat, kita sudah resah sejak lama ketika ada film yang berjudul Wakaf, ada film yang berjudul kemudian Makmum, ada berjudul Waktu Maghrib dan lain-lain yang membuat ini ada permasalahan yang kita harus lihat apakah ini menyinggung atau kemudian ini bisa merendahkan atau bisa. Dan inilah yang harus kemudian kita telaah. Karenanya tentu di film horor kayak Bangkit Dalam Kubur atau Dukun Santet pun ada itu sesi di mana sin-sin yang mengajak atau dakwahnya pasti ada gitu. Tapi kan secara keseluruhan kita harus melihat ini apakah tepat, apalagi ketika banyak aduan masyarakat dan kita juga sedang mengkaji ini sebetulnya gitu ya. Di sosmed di mana-mana banyak sekali yang namanya aduan-aduan yang menyebabkan bahwa ayo dong kita bicara dong, apalagi produser-produser dakwah, film dakwah juga keberatan. Dan saya juga sudah memproduksi film sekitar 5-6 film gitu. Dan jadi intinya kalau film dakwah saja harus dilihat syar'inya seperti apa, apalagi film di luar dakwah yang kemudian kalau kita lihat mengambil istilah-istilah atau diksi-diksi agama. Dan inilah yang harus diluruskan ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada bapak-bapak semuanya bagaimana kita nanti duduk bersama dengan LSF, dengan MUI, dengan Kemenak dan lain-lain untuk membicarakan dan juga seniman-seniman yang kita libatkan agar supaya terjadi yang namanya sensor mandiri. Jadi kita tahulah etikanya seperti apa, estetikanya seperti apa dan kemudian syariatnya seperti apa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Eri Yusuf, Bang Ilham Bintang, Pak Kiai Holil Nafis. Terima kasih banyak. Dan tadi juga sudah bergabung sama kami ada Mas Gari Nugroho, terima kasih banyak. Pak Evan, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Anggi dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari IKJ dan juga UIN, Syarif Hidayat Jakarta. Tadi informasi dari Pak Kiai katanya filmmaker akan berkunjung ke MUI. Semoga nanti ada jalan tengah ya Pak Kiai ya. Selesaikan. Diselesaikan. Oke. Kita akan tunjuk nanti bagaimana kemudian kelanjutan dari film ini di tengah ramainya masyarakat mengkomentari mengenai film tersebut. Saya Maria Segar. Saya Andrew Merkuri. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh